Sekarang yang jadi masalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah siap menjadi backing kita. Bahwa Allah siap mendukung kita. Bahwa Allah siap membantu semua pekerjaan kita. Termasuk bisnis kita, termasuk usaha kita, termasuk perjuangan kita. Jadi kalau kita itu benar-benar lingkaran yang menguasai manusia itu dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan, seharusnya keyakinan ini nanti menjadi penyangga bagi lingkaran yang dikuasai manusia, yaitu ada di dalam akal manusia. Begitu keyakinan besar karena merasa backingnya besar, maka disinilah akal itu harus mulai berani bergerak menembus lingkaran-lingkaran yang mungkin di luar batas-batas hukum sebab musabab. Sudah berani mimpi besar, sudah berani punya cita-cita yang besar. Kenapa? Karena akalnya sudah dikunci dengan penyangganya. Yaitu apa? Akalnya sudah bisa memastikan. Jadi yang bisa memastikan itu hanya akal. Kalau perasaan itu tetap nggak bisa. Kalau kita ingin memastikan bahwa Allah pasti menjadi backing kita, caranya gimana? Ini yang harus kita ketahui. Kalau kita melangkah, Allah ridho apa enggak? Allah murka atau ridho dengan langkah-langkah kita? Kita kan nggak bisa melihat. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihat wajah Allah. Allah tersenyum apa marah? Allah ridho atau murka? Nah, kalau pemahaman tawakal kita benar, maka pemahaman tawakal itu akan memaksa pada akal kita untuk memastikan bahwa Allah itu siap menjadi backing kita. Caranya bagaimana? Ternyata syaratnya 3. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, Allah tidak mau jadi backing kita. Syarat pertama apa? Visi dan misi hidup kita harus sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Kalau visi hidup kita, kalau misi hidup kita enggak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, jangan harap Allah mau membantu kita. Oleh karena itu, walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kalau kita mau memulai hidup kita, mau kita niatkan hidup kita, saya siap melangkah menjalani hidup ini dalam rangka apa? Saya punya misi yang besar, saya punya visi yang besar, yaitu apa? Visi dan misi sesuai dengan kehendak Allah menciptakan manusia. Kalau kita mau menyelaraskan visi dan misi hidup kita sesuai keinginan Allah, maka akal kita akan bisa mengatakan pasti Allah akan ridho kepada kita. Menurut ukuran akal manusia. Dalam bahasa akidah ya insya Allah, Allah akan ridho kepada kita. Yang bisa mengunci ini siapa? Akal manusia. Maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita hanya ragu-ragu kalau di dalam menjalani hidup ini kita masih belum selaras dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Allah. Berarti kembali kepada materi sebelumnya, yaitu materi akidah. Menjawab 3 pertanyaan besar. Sebenarnya hidup kita tujuannya untuk apa? Kita berasal dari mana dan setelah mati akan kemana? Oleh karena itu yang harus kita jawab nantinya adalah sebenarnya tujuan utama Allah menciptakan kita itu untuk apa sih? Kalau kita sudah tahu jawabannya, kemudian kita mau melangkah di dalam hidup ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, insya Allah startnya udah benar. Yakinlah bahwa Allah itu akan menolong kita, melindungi kita, siap menjadi backing kita. Itu baru syarat pertama. Niat hidupnya harus benar dulu. Jangan sampai salah. Oke, nomor 1 sudah siap. Lanjut nomor 2. Ternyata nomor 2 adalah kalau visi dan misi kita sudah benar, ketika kita menjalani misi hidup ini, setiap langkah kita itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita jalani itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisnis, niat hidup kita sudah benar, visi dan misi hidup kita sudah benar, dan kita sudah siap menjalankan bisnis misalnya. Sekarang pertanyaannya, bisnis kita sesuai dengan syariat apa enggak? Ternyata bisnis kita bergelut dengan yang diharamkan oleh Allah, bergelut dengan riba, modalnya dari bank misalnya. Gimana Allah mau ridho kepada kita? Kalau bisnis yang kita jalankan ternyata menentang apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus yakin Allah itu enggak mau membantu kita. Kalau tetap sukses, namanya apa? Istidraj. Yang sampai sekarang saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Istidraj itu apa? Kalau Anda punya anak, misalnya pengen main game, ngerayu udah nggak boleh, jangan main game, jangan main, tapi tetap nekat. Akhirnya apa? Udahlah, silakan main game capekmu. Belikan apa? Mungkin komputer yang hebat, mungkin prosesor yang paling hebat, udah itu namanya istidraj itu. Hati-hati. Jadi kita harus yakin
Kalau langkah kita itu sesuai dengan syariat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah ridho kepada kita. Insya Allah Allah akan membantu kita. Itu harus yakin seyakin-yakinnya. Siapa yang mengunci itu? Akal manusia atau yang ada di dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Harus yakin itu. Dan kalau kita melanggar, bisnis kita tidak sesuai dengan syariat Allah, kita yakin bahwa Allah tidak ridho. Apa yang diharamkan Allah itu adalah Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Dan apa yang dibolehkan, dihalalkan, apalagi diwajibkan, Allah pasti ridho. Kita harus yakin. Siapa yang mengunci? Akal kita. Itu syarat 2. Dan itu ternyata belum cukup. Ternyata harus ditambah dengan yang ketiga, yaitu apa? Dalam melangkahkan kakinya, ternyata manusia harus senantiasa memperhitungkan sunatullah. Kalau tidak mau terikat sunatullah, berarti aliran yang kedua tadi, aliran Arab Badui. Jadi walaupun kita itu sudah semangat dalam hidup kita itu sesuai dengan misi hidup yang dikehendaki oleh Allah, kemudian kita bisnis sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, misalnya dagang, jualan akik, dibuka di rumah, rumahnya ada di pojok di gang, nyelempit, pintunya ditutup, gelap sekali gitu. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah semoga laris, yang tuku sopo gitu. Kenapa? Gak mau terikat dengan sunatullah. Sunatullah itu diketahui dari mana? Mesti dari penginderaan manusia, dari kemampuan akal manusia, dari hukum sebab musabab. Biasanya kalau dagang laris itu di tempat yang rame, upayakan agar menjual dagangan di tempat yang rame. Itu namanya mengikatkan diri pada sunatullah. Biasanya kalau motor nggak dikunci itu dicolong maling, ya ikatkan pada sunatullah. Inilah yang disebut tawakal yang benar. Jangan ngaku-ngaku tawakal kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi. Misi hidupnya harus sesuai dengan misinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkahnya harus sesuai dengan syariat Allah. Yang ketiga, harus sesuai dengan sunatullah. Itu baru disebut tawakal yang sebenarnya.